Air adalah hak bagi setiap orang. Hak atas air meliputi ketersediaan, kualitas, dan akses untuk mendukung kehidupan mereka secara sehat dan aman. Sebagaimana telah dijamin negara Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Namun senyatanya, pemenuhan hak atas air masihlah jauh dari harapan. Padahal negara melalui pemerintah pusat maupun daerah hampir setiap tahun mengalokasikan sejumlah anggaran yang relatif besar yang disalurkan melalui program dan kegiatan penyediaan air bersih yang dirumuskan ke dalam standar pelayanan minimal untuk pemenuhan ketersediaan air yang berkualitas, sehat, dan aman. Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada tahun 2004 sampai 2009, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar 4,5 triliun rupiah, dan pada tahun 2010 sampai 2014, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar 15,6 triliun rupiah yang disalurkan melalui program dan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana air bersih. Ironisnya, masyarakat masih banyak yang belum terpenuhi dalam program dan penyediaan sarana dan prasarana air bersih. Lantas, kemanakah aliran anggaran untuk program penyediaan air bersih tersebut? Sudahkah masyarakat benar-benar mendapat hak atas air yang sebenarnya? Di Provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk mencapai 45 juta jiwa di tahun 2012, tercatat 41,66% masyarakatnya telah mendapatkan akses terhadap air bersih yang layak. Akan tetapi, di sisi lain, hampir 23,33% penduduknya mengkonsumsi air kemasan yang diperoleh dan disediakan oleh perusahaan swasta maupun perorangan. Kondisi ini sangatlah bertolak belakang, di mana peran swasta akan cenderung mendominasi di dalam pemenuhan air minum dan air bersih yang layak dibandingkan dengan pemerintah yang semestinya menjamin hak masyarakatnya. Di tingkat pemerintah kabupaten kota, alokasi belanja publik dalam bentuk dana alokasi khusus maupun dana alokasi umum dan APBD untuk program penyediaan air bersih dikelola dan dilaksanakan melalui badan-badan publik. Sebagai contoh, Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab di dalam pelaksanaan belanja publik untuk pelaksanaan konstruksi prasarana air bersih dengan sistem penyediaan air bersih, bukan jaringan perpipaan, khususnya bagi perdesaan, sedangkan untuk perkotaan difasilitasi oleh badan usaha milik daerah, yaitu PDAM. Di sisi lain, terdapat badan lain yang bertanggung jawab untuk menjaga dan melakukan pengawasan kualitas dan mutu air bersih, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup. Faktanya, badan-badan tersebut belum maksimal memberikan upaya pemenuhan terhadap air bersih yang berkualitas, sehat, dan aman.
praktik sekelompok masyarakat sipil di 3 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, dan Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, memainkan perannya untuk melakukan pengawasan pelayanan publik yang dilakukan instansi pemerintah di daerahnya dengan cara berupaya menelusuri penyaluran belanja publik di dalam program penyediaan prasarana dan sarana air bersih dan memonitor kebermanfaatan prasarana dan sarana yang telah dibangun, apakah memberikan manfaat dan dampak bagi masyarakat di wilayahnya. Masyarakat memulai dengan membentuk satu tim kecil untuk menggunakan hak mereka dalam mengakses informasi publik terkait program dan kegiatan penyediaan air bersih. Berikut dengan pengalokasian anggarannya ke setiap badan publik di wilayahnya. Dimulai dengan menghimpun data dan informasi yang diperoleh, melakukan telaahan serta peninjauan terhadap program dan kegiatan yang dirancang oleh pemerintah untuk masyarakatnya, mengidentifikasi anggaran publik yang dialokasikan, dan mengidentifikasi sasaran masyarakat penerima manfaatnya, beserta lokasi di mana kegiatan tersebut dilaksanakan. Hasil telaah dan tinjauan terhadap data serta informasi yang diperoleh, tim bentukan masyarakat ini melanjutkan kegiatannya dengan melakukan survei ke lokasi di mana program dan kegiatan penyediaan air bersih dilaksanakan, melakukan serangkaian wawancara dengan masyarakat penerima manfaat, serta melakukan observasi secara langsung untuk memastikan apakah keberadaan infrastruktur air bersih tersebut benar-benar terbangun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Anggar kekirangan jantan mun jasa kieu mah ngocor ke teras ieu tah jantan masyarakatnya kapai hebak saos dari abdi mah ayo bukan ini kita serang eta tah gas ka bumi ka itu yang ada warga mah ente ngabangunkeun lah diborongkeun warga mah saukur punya dinya ka diungku gitu punya bahan-bahanna tos warga mah macan kopi rokok ayo mam gitu. Masyarakat mengorganisir untuk melakukan evaluasi serta pemeriksaan secara langsung terhadap prasarana dan sarana air bersih yang mereka gunakan. Dimulai dengan pemeriksaan jenis prasarana yang dibangun, spesifikasi bangunan air bersih, jaringan distribusi air, daftar masyarakat penerima manfaat, melakukan pengamatan terhadap kualitas, kuantitas air, dan kontinuitas air yang mereka manfaatkan, serta memantau kondisi sumber-sumber air yang mereka gunakan untuk mencatat apakah air yang digunakan masyarakat benar-benar aman dan tidak tercemar. Dalam proses ini masyarakat didorong supaya punya kemampuan dalam mengawasi program-program pemerintah, tentunya dengan instrumen yang jelas, ada dasarnya yang jelas. Di situ kita dimulai dengan proses pendampingan dengan masyarakat, lalu mengorganisir mereka. Tapi juga di situ kita diadakan semacam community learning lah, pembelajaran masyarakat. Jadi artinya masyarakat kita melalui metode-metode FGD atau pemberian materi dan lain sebagainya. Dari hasil monitoring dan pemeriksaan, selanjutnya tim ini memprakarsai pertemuan publik yang mengundang setiap unsur masyarakat serta badan publik
yang bertanggung jawab di dalam merancang dan melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Di dalam pertemuan publik ini, masyarakat mengutarakan hasil-hasil temuan mereka berkenaan dengan prasarana dan prasarana air bersih yang mereka manfaatkan kepada badan publik sebagai penyedia dan pelaksana prasarana tersebut untuk memintakan konfirmasi dan keterangan dari para penyelenggara, juga memintakan pertanggungjawaban serta upaya perbaikan dari mereka atas prasarana dan sarana air bersih yang tidak dapat terbangun, pelayanan yang tidak optimal dalam melakukan pengawasan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran sumber air, serta indikasi program kegiatan fiktif yang diakibatkan oleh penyaluran dan pelaksanaan anggaran yang tidak transparan. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh dan memberikan informasi berupa saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan pemerintah, karena mereka memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Tentang audit sosial, mungkin pertama sangat berkesan sekali gitu ya untuk warga masyarakat, terutama di Kampung Rancakole, karena tidak ada sama sekali gitu ya tentang masalah pengenalan tentang audit sosial. Jadi mungkin kemanfaatnya sangat positif sekali gitu ya, untuk istilahnya untuk menambah wawasan di masyarakat, khususnya di Rancakole seperti itu. Mungkin setelah adanya kegiatan ini mungkin bisa mengkaji dan bisa mengaudit isu-isu yang lain mungkin setelah ini gitu kan. Setelah kami dipelajari seperti ini, setelah audit sosial tentang masalah air bersih, mungkin juga kami bisa mengaudit tentang misalkan pembangunan jalan dan lain sebagainya. Insya Allah diterapkan lagi seperti itu. Apa yang digambarkan di dalam video ini merupakan potret bagaimana masyarakat menggunakan haknya untuk menyampaikan saran, penilaian, pendapat, dan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah di dalam program-program penyediaan air bersih. Masyarakat menggunakan alat dan pendekatan audit sosial sebagai proses dari pemberdayaan masyarakat. Mereka menghimpun data dan informasi yang valid, melakukan peninjauan, pemeriksaan, dan melakukan pengamatan secara langsung terhadap prasarana dan sarana air bersih yang masyarakat manfaatkan sebagai basis bukti untuk memintakan pertanggungjawaban dari badan publik penyedia pelaksana pembangunan prasarana dan sarana air bersih. Salah satu cara untuk melakukan penguatan atas pengawasan warga terhadap penyelenggaraan pemerintah adalah dengan audit sosial. Audit sosial artinya adalah model atau pendekatan pengawasan yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap proses-proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Nah, komponen audit sosial yang membedakan dengan audit konvensional adalah adanya aktor warga sebagai pelaku utama dalam kegiatan audit. Jika audit konvensional yang menjadi pelaku utama audit adalah pihak auditor, maka audit sosial sebetulnya lebih mendorong warga sendiri menjadi auditor utama. Dalam proses ini, auditor yang melakukan audit sosial adalah masyarakat menerima manfaat itu sendiri, karena merekalah sasaran dari program penyediaan air bersih yang telah dirancang oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan haknya, dan sudah sepantasnya masyarakat perlu tahu latar belakang dari program tersebut, termasuk aliran biaya yang telah dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Harapan kami di sini secara tadi penelitian secara tradisional, kalau bisa ini dibuat seperti usahanya
di wilayah atau RW, RPM dikelola untuk pemeliharaan dan untuk kesinambungan dari hasil pembangunan mata air di sini yang betul-betul sangat dibutuhkan masyarakat bisa berjalan sesuai harapan. Masyarakat bergerak didasarkan kebutuhan atas pemenuhan hak-hak dasarnya, khususnya hak atas air. Audit sosial ini adalah suatu tools ya, suatu alat yang sangat penting dalam kaitan pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dan kemudian audit sosial ini memang melibatkan masyarakat, partisipasi masyarakat sangat penting, tapi harus didukung oleh komitmen dari pihak pemerintah daerah. Karena tanpa ada komitmen dari pihak pemerintah daerah, saya pikir audit sosial ini akan sulit dilaksanakan. Sebagai contoh misalnya terkait dengan data. Karena yang namanya kalau kita bicara audit itu yang paling utama adalah data. Tanpa ada data, maka kita tidak bisa melakukan perbandingan, pengujian. Karena pada prinsipnya kan audit ini adalah membandingkan antara apa yang seharusnya dengan apa yang kenyataannya. Kemudian partisipasi masyarakat di sini juga harus dikelola, ya. Jadi masyarakat ini juga harus dilindungi juga dalam melaksanakan audit sosial. Oleh karena itu perlu adanya mekanisme yang perlu dibangun, bagaimana nanti mengatur peran serta masyarakat, kemudian diatur juga bagaimana tanggung jawabnya, haknya, kemudian kewajibannya. Bisa saja nanti hasil dari audit sosial dilakukan oleh masyarakat itu bisa sebagai bahan masukan, sebagai bahan inputan kepada kami, kepada BPK, setidak-tidaknya untuk mengetahui gejala-gejala penyimpangan yang terjadi di daerah. Sepanjang memang input yang diberikan tersebut memang kita yakini valid, bisa dipertanggungjawabkan dan jelas ya.